الماء Nah, إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة ريحه أو طعمه أو لونه فهو نجس بالاستماع najisun najisun ada najas. Innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna najasun. Nah, najas. pakai master betul. Nah, Enggak pakai apa isim fa'il. Oh, sifat musabbah. masdar. Nah, najasun. Ya, najas ya aksar istimalu mubasyarah masdar. Najas ya. Lidzalika innamal musyrikuna najasun. Kama qala Allah Ta'ala. Nah, هو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث سواء كان كثيرا أو قليلا أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فإن كان كثيرا لم ينجس ده lam yanjus ya. لم ينجس Lakin saat akad awalan ya tafadhol wasit لم ينجس ده لم ينجس wasil awalan ya wasil awalan saat akad فإن كان كثيرا najisa yan yasu afwan najisa yan yasu idan lam yanjas afwan bab al-bab ar-rabi dia masuk bab 4 najisa yan yasu فإن كان كثيرا لم ينجس ولم يحصل الطهارة به وأما إن كان قليلا فينجس ولا يحصل الطهارة به وحد الماء الكثير ما يبلغ قلتين فأكثر والقليل ما دون ذلك. Biasanya apa? Alma jadi air. Jika khalatat najasa ya. Jadi apabila air tercampur oleh najis, fagayyarat ahada awsafihi thalatha, kemudian apa? Najis tersebut merubah salah satu dari 3 sifat atau 3 karakteristik apa dari air tersebut. Ya, 3 sifat atau 3 karakteristik dari air tersebut itu berupa apa? Apa saja? Rihihi, yaitu apa namanya? Baunya, ya, au ta'mihi, rasanya, au launihi, atau apa? Atau warnanya. Nah, kalau di sini bisa nggak dibaca selain rihihi? Bisa rihuhu gitu. Kenapa bisa rihuhu? Dari khobar dari mahdhuf. Dari mahdhuf. Nah, di sini rihihi ini zahir. Kenapa? Karena tidak ada takdir, tidak ada sesuatu yang tidak butuh penentuan sesuatu yang dihilangkan. Jadi yang tepat di sini ya rihihi saja. Kenapa? Karena di sini
tidak membutuhkan takdir, tidak membutuhkan sesuatu yang dihilangkan. Nah, berbeda kalau kalau kita katakan khobar, ya akhirnya mengharuskan harus ada yang dihilangkan. Kemudian dihilangkannya pun harus ya, mencari-cari kan. Nah, jadi ketika sebuah kata sudah jelas tidak butuh kepada sesuatu yang dihilangkan, maka i'rab atau kedudukan kalimat tersebutlah yang roji untuk kita tentukan sebagai kedudukannya. Nah, di sini yang tepat jadi badal. Kenapa? Karena di sini tidak butuh lagi ada sesuatu yang penentuan yang dihilangkan. Di mana di sini sudah jelas, sudah didaftarkan kepada domir yang dia domir roji itu kembali ke mubdal minhu. Ya. Berbeda kalau yang masalah yang sebelumnya. Kalau masalah sebelumnya yang terkait dengan yang pernah kita bahas, itu badalnya pun kalau mau kita i'rab badal mesti tetap ada butuh sesuatu yang penentuan yang dihilangkan, karena tidak disebutkan domir robitnya antara badal tersebut dengan mubdal minhu. Adapun di sini domir robitnya sudah disebutkan yang kembali ke mubdal minhu, ya, sehingga tidak butuh lagi pentakdiran, ya, sehingga ya minhunya enggak mu'annas Ustaz. kenapa? Mubdal minhunya enggak itu ausaf. Enggak, di sini kembali ke ahad ya berarti. Nah, bukan ke itu ausaf asalnya bukan. Berarti sih walau usaf ya berarti faghayarat ahada ya. Ahada berarti rihahu. Maka di sini dikembalikannya ke ahad. Kembali ke ahad. Nah, Ke ahad bukan ke ya. atau bisa saja di sini kembalinya ke ausaf dengan menjadikan kenapa ausaf di sini dianggap mudzakkar? Kenapa? Karena pengambilan tadzkirnya, pengambilan mudzakarnya dengan kembali ke melihat ke mudhafun ilaihnya, ya, sebagaimana pernah Anda sebutkan, ya, yaitu kama. Di sini ausafihi ini di sini kemana? Ke alma, ya kan? Ahada ausafihi, yaitu salah satu dari sifat-sifat ayat tersebut. Di sini maksudnya alma mudzakkar, sehingga boleh di sini kita mengembalikannya dengan menjadikan ausaf dihukumi mudzakkar dengan mengambil sisi mudzakkar ausaf dari mudhafun ilaihnya. Ya. Paham tidak? Ya, itu kan nanti terkadang ya pada pembentukan idhofah ya mudhaf itu bentuknya mudzakkar atau bentuknya muannas, atau bentuknya mudzakkar tapi nanti kok pengembaliannya kok ke muannas. Sebaliknya terkadang kita dapati ada bentuknya muannas tapi kok pengembaliannya kok pada dhamir selanjutnya kok mudzakkar, karena dia penentuan mudzakkar dan muannas mudhafnya diambil dari mudhafun ilaihnya, ya. Jadi penghukuman mudhafnya tersebut dikembalikan ke mudhafun ilaihnya, dan itu boleh, ya. Dan disyaratkan hal tersebut di mana mudhafnya harus bagian dari mudhafun ilaih. Sifat-sifat ayat tersebut bagian dari ayat tersebut, ya, sehingga maka di sini boleh menjadikan ausaf kita hukum yang mudzakkar dengan melihat diibaratkan kepada alma yang mudzakkar, yang dimana ausaf ya bagian dari alma, ya. Jadi yang bisa terpisahkan dari ayat tersebut, ya, ketika terpisahkan menunjukkan sudah terjadi perubahan. Paham? Kalau bagian itu bukan bagian perbagian itu bukan betul. Masa kalau kayak rih itu sifat itu bagiannya air juga ada. Iya, maksudnya air
apa namanya, ya wanginya air tersebut ya sebagaimana air, tidak ada memiliki apa wangi tertentu. Ya, tidak saja yang nggak seperti air apa, misalnya apa, minyak wangi, ya air. Sebagaimana yang kita coba hirup air itu, ya seperti itu. Nah, ketika sudah ada perubahan dari bentuk asalnya, ya berarti menunjukkan itu nanti apa, dia sudah hilang salah satu apa sifatnya, yaitu apa, berupa apa, wangi dari air tersebut. Nah, ya. Jelas ya untuk sini ya. Jadi rihihi ya yang tepat. Nah, ahadi ya ahada awsafihi as-salasati rihihi ya au ta'mihi au launi. Ya, jadi sini kita pilih ya yang tepat, kita baca dengan apa, menjadikan dia badal karena tidak butuh sesuatu yang dihilangkan. Ya. Jadi ada jadi apabila air ya tercampuri oleh najis, kemudian apa najis tersebut merubah salah satu dari sifat-sifat air, ya, baik berupa wanginya, ya, rasanya maupun apa warnanya, atau launihi, warnanya, fahuwa najasun, maka dia menjadi najis, ya. Bil ijma, dengan kesepakatan para ulama, ya, berdasarkan kesepakatan para ulama, maka dia dihukumi najis kapan? Ketika terjadi perubahan dari salah satu sifat air tersebut, baik wanginya atau rasanya atau warnanya. Tidak mesti semuanya, tapi salah satunya saja sudah berubah, misalnya wanginya saja ya sudah bukan wangi air seperti asalnya, ya, misalnya menjadi wangi seperti wangi ya, apa sih seperti itu, ya, maka apa dia berubah, ya, misalnya ada bau-bau ya, bau-bau ya, kotoran, ya, wangi-wangi bau kotoran, maka telah terjadi perubahan sehingga nanti dia dihukumi lagi, tidak lagi menjadi suci tapi menjadi najis. Dan ini berdasarkan air sumur begitu kan, air sumur kadang itu agak ada baunya kan, bau itu jadi najis kan, kalau ada air sumur yang berbau agak nggak enak gitu kan, atau kayak kalau air sumur kan memang ya, kalau sudah pada asalnya dia dalam keadaan seperti itu ya memang asalnya seperti itu. Atau dari sisi kedua kan dia apa, nanti akan datang penjelasannya, air kalau dia sudah mencapai 20 sekalipun terjadi apa, sekalipun apa nanti dia tercampur oleh najis, maka dia apa tetap dihukumi suci. Nah, suci. meskipun baunya berubah agak apa gimana itu tetap suci Ustaz. Kalau berubah apa itu? Karena berubah Baunya itu najis yang menyentuh mengenai dia atau tidak? kan kadang itu ada agak baunya nggak enak itu, maksud agak gimana Itu masalahnya, itu wangi dari mana? Apakah karena najis yang mengenai atau bukan najis masalahnya? Orang Jawa itu bilangnya banger itu kan, kalau akhirnya banger. Apa itu? Agak bau ya gimana, mungkin agak bau kayak selokan dikit gitu kan, mungkin Selokan. agak Itu biasanya gini, biasanya rembes dari selokan atau apa gitu kan. Seperti saya piteng itu kan, kalau di kampung kan biasanya kan suka ngerembes gitu loh, kalau apa kering, musim kering itu ngerembes ke sumur gitu, Terus akhirnya masuk ke situ, ngeresep ke sumbernya itu gitu. Jadi namanya baunya banger gitu baunya. Jadi ada campuran remesan dari air got seperti itu ya? Iya, seperti itu. Untuk hal tersebut walau misal ya. Nah, ya, seperti air kali itu, air kali yang baru banjir gitu kan, biasanya agak bau-bau banger seperti itu baunya. Tapi insya Allah sih nggak najis ya. Karena kalau air yang rasanya seperti air apa tadi, bahkan yang seperti kan disebutkan terkait dengan apa sumber bidoah itu yang apa,
yang dibuang di tempatnya apa, di sumur tersebut apa, bangkai itu artinya Nabi apa alma tahur la yunajjisuhu syai'un, air itu apa suci, lagi mensucikan dan tidak ada sesuatu yang dapat menjadikan dia menjadi najis. Itu sumur di bawah yang dilempari di dalam sumur tersebut ya, ketika itu pada zaman Nabi dilempari dibuang bangkai. Nah, jadi karena itu memang pada asalnya ya air sumur ya, kan al-bi'r ya, sumur termasuk air yang bisa termasuk air yang tahur pada asalnya ya, termasuk air yang tahur pada asalnya ya kan, yang sehingga bisa digunakan untuk bersuci, sebagaimana air kali ya, nahar ya, termasuk air yang pada asalnya suci ya, sehingga bisa digunakan untuk bersuci. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi ini berdasarkan sepakatan ulama bahwasanya maka dia dihukumi najis ketika berubah salah satu dari tiga sifat tersebut. La yajuzu isti'maluhu, maka tidak boleh menggunakannya. Dia menggunakan air yang telah tercampuri oleh najis tersebut ya, sehingga terjadi perubahan dari salah satu sifatnya ya. Fala yarfa'ul hadas ya, apabila digunakan air tersebut, maka air tersebut yang sudah tercampuri oleh najis dan berubah salah satu sifatnya, la yarfa'ul hadas, dia tidak dapat mengangkat hadas ya. Wala yuzilul khabas, dan juga tidak dapat untuk menghilangkan najis. Sawa'un kana katsiran ya, baik najis tersebut banyak ya, baik najis tersebut banyak, au qalilan ya, maupun sedikit. Sebentar. Nah, jadi sini sekalipun najis tersebut banyak ataupun sedikit ya, ketika itu maksudnya airnya atau najisnya kan isim kananya khobas. Nah, khobas yang paling dekat. Khobas bukan air ya, karena kalau airnya nanti ada penentuan ya, kalau air nanti ada penentuan ya. Jadi sekalipun najisnya banyak ataupun sedikit. Amma in khalatathu an-najasatu, adapun apabila najis mencampuri air tersebut, walam tughayyir ahada awsafihi, dan tidak merubah salah satu dari sifat karakteristik dari air tersebut, baik tadi wangi ya, rasa ataupun warnanya, fa in kana katsiran lam yanjas ya, maka apabila jumlahnya banyak, maka tidak menjadi najis ya, dalam artian kalau karena yang kedua di sini yang selanjutnya yang sedang kita baca ini isimnya adalah air ya. Fa in kana katsiran, apabila airnya banyak, lam yanjas ya, maka air tersebut tidak dihukumi najis, dalam artian masih dihukumi suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Wa tahtulut taharatu bihi, dan bisa digunakan untuk bersuci. Amma in kana qalilan, adapun apabila airnya sedikit, fayanjas, maka dia dihukumi najis, sehingga tidak bisa dijadikan untuk alat bersuci. Wala tahsulu taharatu bihi, dan tidak bisa dijadikan untuk alat bersuci. Wa haddul ma'i al-katsir ya, wa haddul ma'il katsiri ya,
Tadi anda membaca al-kathiru Syekh Ahmad. Al-kathiri. Nah, wahaddul ma'il kathiri, ya, dan batasan air itu ya dianggap apa banyak, ma balagha qullataini, ya, apabila mencapai apa 20 kullah, ya, apabila mencapai 2 kullah maka air tersebut dianggap banyak, ya. Fa'akthar atau lebih dari 20 kullah. Tentunya kalau 2 kullah sudah banyak dianggap banyak, maka lebih dari 2 kullah dianggap lebih banyak. Wal qalilu, dan air itu dianggap sedikit, maduna dalik, apabila kurang dari 2 kullah tersebut, ya. Sekarang pertanyaannya, 2 kullah itu takarannya berapa? Nah, di situ ada catatan, catatan lagi. Ya, di sini. Al-qullatu hiyal jarratu, ya, kullah itu jarrah. Jarrah itu seperti apa? Ya, wadah yang terbuat dari apa? Tanah liat. Ya. Jam'uha kulalun wa kilalun. Bentuk jamaknya adalah kulal dan kilal. Bentuk jamak tak taksir. Ya. Ada 2 bentuk jamak, kulal atau kilal. Ini berarti 2 jamak di sini. Jamak apa namanya? Jamak taksir yang jenisnya kasroh atau apa yang killah? Kasroh. Kenapa? Ya, karena kilah sebagaimana pernah kita sebutkan hanya 4, ya, wazannya. Apa saja? Masih ada yang ingat? Lupa. Apa? Pertama apa? Af'al, ashhur contohnya. Kemudian apa lagi? Af'al, lam. Kemudian apa lagi? Af'ilah. Af'ilah contohnya apa? Al-sinah. Kemudian satu lagi fi'lah. Contohnya apa? Fityah. Nah, itu 4. Berarti selainnya ini masuk dalam jamak kasrah. Nah, dan dia kilal bukan salah satu dari 4 tersebut, menunjukkan dia jamak kasrah. Wahiyya tusawi ma yuqaribu berapa sini? Salah sawa tis'in wa khamsa wa sab'in sa'an. Ya, jadi yang mendekati, ya, kurang lebih, ya, kurang dari apa mendekati apa kira-kira 93.085 sa', ya, 93.075 sa', 93.075 sa', yusawi, dan 93.075 sa' itu setara dengan mi'ah wa sittuna fasilah khams litron, setara dengan 160,5 litron, 5 liter, ya, 160,5 liter minal ma, berupa air, ya. Jadi apa? 1 kullah itu setara berapa takarannya? 160,5 liter. Berarti kalau 2 kullah berapa? 321. Ya, jadi dianggap air itu banyak, ya, setara dengan 321 liter. Apabila kurang dari tersebut, maka dianggap apa sedikit. Ya, mungkin cukup, ya, sekitar ini, ya, sekitar apa tandon air yang sedang, ya. Yang sedang apa yang kecil, yang ukuran 300-an ini, segitu, ya. Nah, wal kullatan khamsu qurabin takriban, dan 2 kullah itu 5 qurab, ya, 5 qurab, ya, takriban. Qurab atau kirab, ya, kirab itu kirbah. Kirbah itu seperti apa? Kantong air, ya, kantong air. Nah, kantong air yang terbuat dari kulit yang biasa digunakan untuk memindahkan apa menampung air pada zaman dahulu. Nah, ya, mungkin ini, ya, yang bisa kita baca untuk sementara ini karena sudah azab. Baik, jazakumullahu khairan. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.